Bapak Kiai Dr. Ahmad Sabar SMA. Beliau akan membawakan tema kajian fikih ikhtilaf, jadi fikih perbedaan, yang insya Allah akan dibahas secara tuntas oleh beliau. Dan nanti di akhir juga kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya agar mempersiapkan pertanyaannya, karena biasanya kalau seputar fikih akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan baik terkait sholat, toharoh, dan yang lain-lainnya. Langsung saja kepada Bapak Kiai Dr. Ahmad Sabar SMA dipersilakan. Jam 5 sore itu ya kayak gini, jawabannya kelam, gak lemas ya. 1 jam lagi mungkin suaranya lantang. Nah Bapak, dengan sisa-sisa tenaga hari ini, sambil menunggu kita waktunya berbuka puasa, sambil juga kita beriktikaf di dalam masjid rumah Allah ini, sambil juga kita menambah ilmu dan wawasan. Semoga duduknya kita di majelis ini menambah amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Baik, judulnya tadi sudah disampaikan, yaitu fikih ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya perbedaan. Maksudnya walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran ataupun juga hukum-hukum yang ada di dalam hadis Nabi, tapi memang yang namanya perbedaan itu tidak bisa dihindari. Ada 2 sebabnya. Pertama, perbedaan itu memang datangnya dari Allah sendiri. Maksudnya Allah yang ingin bikin hukum beda-beda. Nah yang kedua, bukan dari Allah, tapi dari kita sebagai manusia, mungkin memahaminya dengan cara yang berbeda. Tapi lepas dari siapa yang menyebabkan perbedaan, apakah dari Allah, apakah dari kita, pada dasarnya perbedaan itu sangat-sangat dimungkinkan, dibolehkan. Saya harus kasih ilustrasi begini. Walaupun dokternya sama dan nama penyakitnya sama, tapi kalau pasiennya berbeda, boleh jadi resep dari dokternya berbeda. Kenapa? Ya karena penanganan tiap orang itu pastinya beda-beda. Makanya kalau kita ke dokter, pasti diapain? Timbang dulu badannya. Terus diapain lagi? Di tensi, ya kan? Ditimbang di tensi itu maksudnya biar apa? Biar nanti kalau dokter bikin resep itu disesuaikan. Nggak sama antara anak-anak ya dengan orang tua, dengan orang yang udah sepuh banget, yang udah manula. Nah itu obatnya nggak boleh sama. Makanya dalam dunia kedokteran itu ada khusus dokter anak, dokter anak. Kenapa? Karena pasiennya anak-anak. Bukankah penyakitnya sama? Oke, penyakitnya sama, tapi yang sakit beda. Nah maka cara menanganinya beda, ngasih dosisnya juga beda. Sama-sama dokter yang itu-itu juga orangnya. Nah kira-kira begitu juga kepada umat terdahulu, ya orang nabi-nabi terdahulu, orang Yahudi, orang Nasrani gitu ya. Allah memerintahkan mereka sholat, puasa, zakat, perintah. Cuman, nah tata cara sholatnya, tata cara ibadahnya, kalau sama kita di umat Nabi Muhammad itu boleh jadi berbeda. Nah itu yang saya bilang di awal, perbedaannya datang dari Allah. Kasih contoh ya, subuh, masuk waktu subuh kita mulai puasa, tapi umat terdahulu puasanya mulai maghrib sampai bukan sampai subuh enak malam puasa, bukan. Puasa dari maghrib sampai maghrib lagi, hampir 24 jam. Oh berat.
Ya kalau kita mau puasa dari subuh sampai maghrib ini aja udah berat ya kan, udah pikiran makan mulu ya kan. Baru jam 7 pagi ibu udah nanya ntar buka kayak apaan ya, baru jam 7 ya kan. Nah oleh karena itu umat terdahulu ada puasa berat. Bahkan di zaman Nabi Muhammad puasanya orang terdahulu itu sempat juga masih diberlakukan, tapi setelah itu diubah sama Allah. Diubah. Tadinya masih wajib malam juga Bu. Ada seorang sahabat, dia udah puasa nih dari maghrib semalaman kan udah nggak makan, terus sampai subuh, sampai siang, sampai sore, sampai gini hari nih. Kira-kira jam 5 dah, ya. Dia pulang tuh dari ladang, dia kan petani kurma, kerja di ladang kurma seharian. Udah mau maghrib dia pulang, ternyata Bu, bininya belum masak. Jadi dia mau buka, kagak ada yang bisa dimakan. Kata bininya, tungguin bentar Bang, jangan kemana-mana, saya mau ke Indomaret dulu, gitu. Ya belum ada Indomaret itu ya. Ya mau war takjil lah gitu, nyari takjilan lah gitu kan. Tapi kan zaman dulu sepi, di mana nyari buka gitu kan. Dapat bawa pulang, ya suaminya udah tidur. Bu, dibangunin itu udah mesti puasa lagi. Jadi akhirnya dia puasa 2 hari 2 malam. Hari kedua tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain, berat, ya kan? Satu lagi ini kisahnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kuat dia badannya gede, fisiknya mantap lah. Cuman, nah ini dia Bu, kan orang puasa itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, sama nggak boleh apa lagi Bu? Makan, minum, sama hubungan suami istri Bu, ya kan? Nggak boleh. Nah Umar makan minum aman. Nah yang satu itu ya, kalau iman kuat, Imron yang kagak kuat gitu. Yang ketawa ibu doang, anak-anak tidak ketawa. Imron atau Imron. Nah dia nggak kuat tuh Bu, bininya dihajar juga, jebret gitu kan. Nah kemudian Umar datang kepada Nabi, bertobat, minta dihukum apa segala. Nah tiba-tiba Allah turunkan ayat, "Uhillalakum lailatas shiyam rafatsu ila nisaikum" dan seterusnya. Maka sejak itu udah puasa udah nggak malam lagi, dari subuh doang. Nah itu berarti perbedaan tata cara puasa dari umat terdahulu dengan umat yang di masa Nabi Muhammad itu udah beda, ya kan? Nah tetapi kemudian yang tadi kedua saya bilang, bisa jadi perbedaannya datang dari kita ketika melihat Nabi Muhammad. Suatu hari ada orang puasa-puasa Bu, berbekam. Tahu Bu berbekam? Disedot apa namanya darahnya. Zaman dulu orang berbekam bukan pakai kok, bukan pakai api gitu, bukan Bu. Disedot pakai mulut darahnya. Maka Nabi mengatakan aftaral hajimu wal mahjumu. Yang membekam itu dia batal, yang dibekam batal juga. Berarti berbekam itu batalin puasa. Iya, kalau menurut hadis itu. Tapi, nah, ada juga hadis yang lain di mana para sahabat melihat Nabi puasa-puasa berbekam. Nah, kalau ada dua hadis kayak gitu, kita pakai yang mana? Berbekam batalin puasa apa enggak? Di situ para ulama jadi beda pendapat. Kalau para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, mereka pakai pendapat berbekam tidak membatalkan puasa. Bekam-bekam aja. Karena yang bikin batal puasa kan makan atau minum. Kalau darah keluar, orang main bola nih jatuh besar keluar darah, batal nggak? Enggak. Kalau sholat batal, ya sholat main bola batal dah. Ini kalau puasa, ya kan? Puasa luka, ibu lagi ngiris bawang, bukan bawang diiris, jempol diiris, kan berdarah tuh, batal nggak Bu? Enggak. Keluar darah itu enggak batal, ya kan? Dalam pandangan kita nih mazhab Syafi'i. Tapi di kalangan yang lain, di kalangan mazhab Hambali, dari berdasarkan Nabi bersabda aftarul haji wal mahjum,
bukan hanya orang berbekam batal, tapi siapapun orang puasa kalau keluar darah, luka, batal. Jadi kalau ibu-ibu masak keiris pisau tangannya bu, kalau kita bilang kagak batal, kalau dia pada bilang batal. Beda kan bu? Iya, itu yang namanya perbedaan. Terus yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Cuman karena kita orang Indonesia, kita belajar agama pakai mazhab Syafi'i, ya kita pakai yang Syafi'i. Ya kita nggak pakai pendapat yang orang lain. Kenapa? Karena kita kagak belajar fikih mazhab Hambali. Kita belajar fikih mazhab Syafi'i. Kita belajar dari Matan Takrib, Fathul Mu'in dan sebagainya, mazhab Syafi'i semua. Maka ya kita pakai mazhab Syafi'i saja. Kita nggak pakai mazhab yang lain. Termasuk bu, yang namanya beda pendapat itu ketika suami istri tadi ya bu ya, suami istri siang-siang hari bolong melakukan hubungan, bu, hukumannya apa bu? Siang-siang tengah hari bolong bulan Ramadan puasa berapa banyak? 60 hari ya bu, 60 hari. Tapi nah gini bu, dalam mazhab Syafi'i yang terkena kafarah wajib puasa 60 hari itu yang lakinya doang bu. Yang istrinya enggak. Walaupun yang bikin gara-gara ini ya lakinya alim, lagi baca Quran, bininya lewat. Mana daftarnya bolong 12 gitu kan. Ya iman kuat, Imron jadi urusan gitu kan. Nah, tapi yang dihukum sama Allah itu yang lakinya doang. Ya istilahnya eksekutornya doang. Provokatornya mah kagak, aman provokatornya. Kan provokatornya emak-emak, dia yang ngerayu, dia yang macam-macam gitu kan. Begitu lakunya eksekusi, lakinya yang dihukum. Gitu. Dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan sebagainya, dua-duanya kena gitu ya. Nah itu yang namanya ikhtilaf di antara para ulama. Kalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman sekarang muncul banyak masalah-masalah yang belum dibahas oleh para ulama di masa lalu. Sesuatu yang baru adanya di zaman sekarang. Jadi khilafiyah lagi. Gini bu, kan yang batalin puasa tuh makan minum, ya bu ya. Namanya juga makan minum berarti kan lewat mulut, ya kan? Lewat mulut tenggorokan gitu kan, masuk batal. Nah gimana dengan orang yang kayak makan minum sih, tapi nggak lewat mulut bu? Dia makan, tapi nggak lewat mulut, lewat sini. Nah, diimpus, batal nggak? Kenapa batal? Kan nggak lewat mulut, kan makan gitu ya. Ya, jadi makan itu ada dua bu. Antara makan dalam arti benda lewat tenggorokan, sini bu batasnya tenggorokan ini lewat, itu batal. Kalau belum lewat nggak apa-apa bu. Makanya orang kumur batal nggak? Kumur nggak batal, ya kan? Asal kumurnya jujur. Kumur 3 kali keluar 3 kali. Jangan kumur 3 kali keluar 2 kali. Yang satu mana? Nah, itu batal, ya kan? Jadi kumur nggak batal. Gosok gigi batal nggak? Iya, gosok gigi asalkan sikat giginya kagak ditelan. Nah, itu batal. Batal lu, kenapa? Ketelan sikat giginya, itu batal, gitu kan? Biarpun dia bukan makanan, sikat gigi ditelan juga, itu batal. Nah, tapi gini bu, ada ibu-ibu sore kayak gini pada masak. Kan masakan mesti dicicipin. Nah, jajarin bu sini. Nah, gitu kan? Boleh nggak bu? Lagi puasa begitu boleh nggak? Asal direpeh, ya kan? Dibuang. Kan gini, wah kurang asin, tambahin garam, kan gitu ya. Atau ibu bikin kolak, wah kurang manis nih, tambahin gula, gitu kan? Jadi boleh asal direpeh. Tapi ibu jangan bilang, kurang banyak, nah nggak boleh itu. Doyan itu namanya, ya kan? Kurang banyak. Tenggorokan. Nah sedangkan
Yang ini infus itu nggak lewat tenggorokan, ya kan, lewat jalur urat nadi kan, masuk ke aliran darah kita. Cairannya itu jatuhnya sih makanan juga, ya kan. Tapi makanannya bukan kolak, kan infus apaan lo? Kolak pisang bukan, infus kolak pisang bukan. Itu glukosa, ya kan, zat gula juga yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, tetap dibutuhkan. Jatuhnya itu kayak makan juga. Kenapa orang jadi bertenaga kalau diinfus, ya kan? Ibarat kata dia kagak makan, kagak minum, tapi diinfus seger, gitu kan? Jadi kalau kata ulama di zaman sekarang modern ini, lu memang kagak makan, tapi tujuan makan tercapai, yaitu dapat nutrisi, dapat makanan, ya berarti sama juga. Makan juga, maka batal puasanya, gitu Bu, ya kan? Nah, sekarang ngomongin tetes mata, Bu. Kalau air, kita kan wudhu, Bu, wudhu ya. Kelilipan dah, kelilipan cuci muka atau ditiup, gitu kan? Cuci muka, batal nggak? Batal nggak Bu? Enggak kan? Nah iya. Kenapa? Karena kan nggak lewat sini kan. Nah tapi gini Bu, di dalam kitab-kitab fikih klasik masa lalu, para ulama meyakini bahwa lubang-lubang yang ada di sekujur tubuh kita itu ada salurannya ke dalam perut. Mereka bilang begitu. Lubang-lubang itu ada salurannya ke perut. Jadi kalau ente masukin kacang hijau ke dalam kuping, batal. Ya Bu. Kacang medek masukin ke dalam hidung, batal. Gitu. Ada yang bilang begitu kan. Dalam kitab-kitab fikih klasik itu begitu. Makanya nggak boleh tadi obat tetes mata nggak boleh, terus masukin air ke kuping nggak boleh. Kenapa? Karena ini nggak batal gitu ya. Hanya saja di zaman modern ini, apa yang diyakini di masa lalu terbukti tidak ada. Maksudnya gini Bu, di zaman modern kan orang sudah mengenal ilmu bedah anatomi. Di bedah Bu, orang tuh manusia yang udah mati gitu ya, kan dibeset, dibuka-bukain sesuatu, itu dicari ada nggak saluran dari kuping ke perut. Nggak ada. Dari mata ke perut nggak ada, ya kan? Dari pusar aja Bu ke perut nggak juga, gitu kan? Nah sehingga di masa modern ini kebanyakan para ulama mengatakan kalau mata kemasukan air, obat tetes mata atau pakai apa itu namanya yang lensa itu, apa sih namanya? Nah kayak gitu-gitu dah ya. Nah itu nggak termasuk membatalkan, ya. Termasuk nih Bu, orang penyakit kalau kerennya sih namanya asma. Kalau kita bilang bengek, ngapain lu bengek begitu kan? Kenapa sih ngok gitu kan? Itu tuh zaman dulu gak ada obatnya, bengek aja gitu kan. Zaman sekarang tuh ada obat semprot tuh, semprot ini cas gitu kan. Nah itu kalau pakai kitab fikih klasik jatuhnya batal itu, karena kayak minum. Tapi setelah diselidiki itu nggak masuk ke perut, itu melegakan saluran pernafasan, tidak masuk ke saluran perut. Jadi oke saja. Ibu lagi pilek terus pakai apa tuh Bu yang disedot? Nah gitu. Namanya apa sih? Inhaler, ya kan? Nggak apa, ya kan? Ibu lagi, nah gini saya kasih tahu. Saya lewat depan sana kan macet tuh. War takjil tuh sepanjang jalan. Ada kang sate Bu, dia lagi ngipasin sate. Sampai penuh tuh sate di mana perjalanan. Kita lewat, ya kan? Enak banget gitu kan. Batal nggak Bu? Batal nggak? Enggak ya? Kalau merokok kenapa batal? Dia kan merokok kan asap. Sate asap bukan? Kan dihisap juga masuk ke dalam. Tapi merokok kan ada rasa menikmati itu.
Sate nggak menikmati. Hah? Orang kita di tempat sate kita berhenti sengajain. Jadi gini Bu, yang namanya rokok, walaupun dia asap, tapi karena rokoknya dimasukin ke mulut, lu disedot, ya kan? Nah itu batal. Iya, karena semuanya masuk nih ke mulut, gitu. Nah sekarang dia sama masuk ke hidung, sedot gitu kan. Tapi kalau rokoknya dibakar nih Bu, bakar nih, taruh aja begini Bu, gini. Batal nggak? Batal nggak? Gini dong nih. Yang merokok bukan saya, diangkut yang merokok orang di samping saya, dia merokok. Asapnya saya sedot, saya batal nggak Bu? Nah, kenapa kalau saya pegang begini batal? Kan enggak juga. Kalau yang itu gak sengaja. Iya, jadi gini Bu. Kalau sumbernya masuk ke mulut, nah itu jatuhnya batal. Gitu. Sumbernya masuk ke mulut. Itu rokok kan sumbernya ujungnya tuh kan. Kalau orang zaman dulu merokok pakai cangklong, pakai pipa, kan segini. Tapi kalau cuma gini doang, ya kagak batal. Obat nyamuk kan gini doang, ya kan? Nggak batal. Nah, lain nih pembakaran sate, kita pakai anduk, kita giniin Bu. Masukin gitu, dikibatin gitu. Nah, batal gitu. Jadi gitu kan. Jadi itu yang perbedaannya di zaman sekarang itu kira-kira kayak gitu-gitulah ya. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi sebenarnya banyak karena ini kita kajiannya sampai jam berapa kita? Satu lagi ya, Bu, orang kalau lagi puasa, terus dia lupa bahwa dirinya lagi puasa, main comot aja makanan, batal nggak? Dia nggak ingat kalau dia lagi puasa. Udah sahur sih, cuman habis subuh tidur lagi, bangun-bangun setengah 9, mata melek, nyawa belum kumpul. Ya, ada yang tahu goreng tuh, coba mata jalan langsung enak, ambil lagi. Pakai nasi apa? Pakai nasi. Tapi Bu, satu piring itu Bu. Begitu udah satu piring baru ingat, astagfirullah, belum Ramadan ya. Batal nggak Bu? Kalau dia nggak ingat, ya nggak batal. Ya orang namanya lupa kagak ingat. Jadi Bu, yang namanya orang lupa kalau kagak ingat kagak batal walaupun makannya banyak, gitu ya. Nah tapi bedakan dengan orang keliru. Lupa lawannya keliru. Keliru tuh gini Bu, ini belum waktunya maghrib, ya kan? Tapi udah keburu makan duluan, salah lihat jamnya kecepatan, batal nggak tuh? Batal. Itu kejadian di rumah saya gitu juga Bu, pernah. Kapan gitu ya, masih kurang 15 menit maghrib, masjid samping rumah saya azan kenceng banget, wah gitu aja lah. Saya kaget, kenapa? Ya emang belum waktunya. Jajalin coba nyalain TV gitu, kali ada yang azan, belum ada yang azan. Berarti kan emang belum. Dan ketahuan belumnya adalah gara-garanya apa? Itu yang azan di masjid, azan belum selesai udah berhenti. Baru sampai hayya 'alas shalah berhenti. Kayaknya lagi dikebukin deh tuh di masjid dia. Salah masalahnya kan gitu ya. Nah setelah seperempat jam kemudian itu masjid azan lagi, ya kali ini sampai selesai dan emang waktunya sama TV dan sebagainya bareng azan. Nah saya bilang ini dia nih azan yang benar, yang tadi salah itu fake, bohongan ya. Kita sekarang makan dah gitu. Sudah makan, saya baru nyuap 2 sendok Bu, tiba-tiba pintu rumah saya digedor-gedor. Tangga saya Bu, adik saya, dok, assalamualaikum. Salah, masuk dia. Kenapa? Enggak, mau nanya, tadi itu
azan 2 kali bagaimana ceritanya tuh ya? Ya saya bilang yang benar yang kedua. Soalnya yang pertama kan baru separuh udah berhenti dan emang nggak sesuai, gitu kan? Dia apa bilang? Nah tuh dia, kita di rumah udah pada makan yang azan pertama. Lagi makan nasi tiba-tiba azannya berhenti. Nah kok berhenti? Nah gitu kan? Kita makan jadi berhenti juga nih, gitu. Ya ternyata emang keliru. Nah yang kayak gitu Bu, batal. Walaupun nggak dosa sih ya, karena kan keliru, tapi puasanya batal. Harus ganti di hari yang lain setelah Ramadan. Nah itu yang harus hati-hati Bu. Tentang ada suara padahal bukan azan. Ya di masjid ada orang begini baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan Allahnya sama gitu ya kan. Kirain azan udah begini ya Rasulullah Muhammad kurang 5 menit. Mulai itu kacau tuh. Sama juga ada orang sahur Bu. Sahur Bu, ya dia makan enak gitu kan. Habis sahur nungguin azan subuh. Kenapa kagak azan-azan gitu ya? Begitu buka pintu lah matahari gede banget. Kan namanya keliru. Nah kalau keliru wajib ganti gitu Bu ya. Kalau yang tadi yang lupa nggak perlu. Kagak batal, kagak wajib ganti, ya kan pahala tetap plus ruknya. Gitu ya, itu yang lupa. Bedanya di situ Bu. Nah yang terakhir nih Bu, Ibu siap-siap nanya dah ya. Terakhir gini, ada orang punya masalah utang puasa. Sebenarnya kalau masalah utang sih namanya ibu-ibu kan pasti haid, ya kan. Ada yang nifas gitu kan. Orang juga ada yang sakit, ada yang musafir. Boleh nggak? Ya puasanya di hari yang lain ganti kan boleh. Nah masalahnya gini Bu, kadang-kadang ada juga orang yang sakit kagak, haid kagak, nifas enggak, tapi sahur sih sahur, cuman siang dia minum aja gitu kan. Ada tuh yang model kayak gitu, puasanya puasa begajulan gitu Bu. Biasanya itu yang kayak gitu-gitu masih anak-anak Bu, ya. Waktu masih SMP, SMA, zaman dulu kan bandel-bandel tuh Bu ya. Umur masuk 3 keluar 2, ya lu yang 1 ditelan kan batal tuh Bu. Kalau itu kejadiannya setelah balik, maka itu jadi utang Bu. Kalau masih anak-anak, masih pakai celana buntung, begitu-begitu nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, puasanya batal bodo amat. Tapi kalau udah balik, sekarang kan anak SD udah balik, ya kan, kelas 6 aja itu udah pada balik, yang laki suaranya udah ada gitu kan. Kalau kelakuannya masih puasanya model kayak gitu Bu, itu puasanya batal dan harus diganti. Walaupun udah gini hari udah tua, udah umur 30, 40, 50, tapi zaman-zaman remajanya dia punya utang, itu tetap ditagih Bu. Kudu bayar. Sebab apa? Sebab yang namanya puasa itu memang perintahnya walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangannya. Kalau Ramadan 30 hari, ya 30 harinya. Kalau batal 15, ganti 15. Nggak ada istilah udah kelamaan kali, malaikat udah lupa. Nggak apa. Malaikat nggak pakai lupa, catatannya lengkap, rapi. Ntar nih kita menghadap Allah gitu ya, kan semua amal dijembrengin atau ya kan. Ramadan pertama sejak balik 30 hari di absen. Kalau ada bolong-bolong, nah itu dia masalahnya gitu. Nah itu Bu harus dibayar. Iya Bu. Puasa 3 hari gitu. Nah misalnya hajat kita itu terkabulkan di bulan puasa. Sementara kita kan Ramadan memang udah wajib puasa. Apakah bisa dikerjakan di selain Ramadan atau gimana? Iya. Karena nazar kita Ramadan bersama wadin kan ada di nazar, kan di syahri Ramadan kan gitu, karena kewajibannya di bulan Ramadan harus dikerjain dulu. Berarti nazarnya tak sebarang. Jadi ya balik lagi, ini harus dibayar. Karena kalau nggak dibayar, hitungannya kayak orang punya dosa besar.
Dosa besar ya, bukan dosa kecil. Kenapa? Ini Bu, kalau orang Islam mati, ya Islam dia mati, nanti ditimbang amal-amalnya. Kalau amal baiknya lebih banyak, amal buruknya ada tapi sedikit, ditimbang nih ya. Banyakkan amal baik, itu langsung surga. Karena amal buruknya dihabisin sama amal baik. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak dari amal baik, dia punya banyak amal baik sih, tapi amal buruknya juga nggak mau kalah, banyak juga, banyakan lagi. Nah kan berarti ada selisihnya. Nah ini tergantung nih. Kalau dosanya dikit, masuk neraka, tapi sebentar. Ya pagi masuk, siangan dikit udah keluar. Ya kalau misalnya gosong-gosong dikit oh wajar lah ya. Namanya orang masuk neraka ya kan, angus Bu, wajar. Ya Pak nih bau sangit, saya baru keluar dari neraka, gua itu di sono direbus gitu kan, wajar Bu, ya kan. Tapi kalau dosanya dosa besar, judi, mabok, zina, nyembah berhala, durhaka sama orang tua, sirik dan sebagainya. Wah itu mah gak bisa. Masuk pagi pulang sore gak bisa. Bisa puluhan tahun, ratusan tahun di neraka, lama. Nah termasuk juga yang tuh utangnya belum dibayar. Itu jatuh-jatuhnya kayak orang punya dosa besar. Jadi lama di nerakanya, nggak enak. Mendingan bayar aja sekarang sebelum mati. Makanya Bu hitung-hitung berapa jumlah utang puasa ya. Ntar kalau udah ketemu bayar dah gitu. Kalau belum lunas bayar utang, kalau bisa ya, kalau bisa jangan mati dulu dah kalau bisa gitu. Ya jaga kesehatan ya kan, olahraga itu, makan yang sehat. Kenapa lo jaga kesehatan? Utang masih banyak, kalau tiba-tiba dipanggil kan ribet kan di akhiratnya. Gini Bu, nggak enaknya nih di akhirat itu ya, urusannya jadi nggak enak. Kenapa? Karena yang dosa-dosanya kecil udah pada suruh keluar duluan. Lo dosa lo kecil, udah keluar. Nah yang dosanya gede-gede kan nggak keluar. Lama di nerakanya itu ketemu Firaun. Nah kalau Firaun kan emang penghuni neraka terus-terusan. Kata Firaun, perasaan lu Islam dah gitu. Iya sih. Nah kalau nggak keluar, mau banyak utang puasa gitu. Jadi teman Firaun kita di akhirat itu kan di neraka. Kenapa? Banyak utang puasa. Jadi utang puasanya mesti dibayar. Mendingan sekarang daripada ntar. Kenapa? Takutnya belum sempat kita bayar udah keburu dipanggil duluan gitu Bu. Nah tapi Ibu jangan bilang, oh, Ustaz saya utang banyak banget, berapa ya kira-kira? Ya tahu yang gak puasa Ibu nanya ke saya. Ibu mikir sendiri ya kan, kira-kira berapa nih utang? Bayar. Kalau kebanyakan gini Bu, kan ada orang pada puasa Senin Kemis. Nah Ibu nyaru aja di situ. Nyaru tau gak sih nyaru? Menyamar, ya kan? Orang-orang pada puasa Senin kita ikut, tapi kita bukannya puasa sunnah, kita puasa qadha gitu. Nah kalau utangnya ada kira-kira 2 tahun begitu kan, 2 kali Ramadan kagak puasa mulu, berarti 60 hari misalnya gitu kan. Ya udah, selama 60 itu puasa Senin Kemis saja. Paling bayar murid boleh. Paling ntar orang bilang, luar biasa, Senin Kemis gak pernah tinggal gitu. Dalam hati kita, apaan gue lagi bayar utang gitu ya. Nah itu tekniknya macam-macam lah. Tapi intinya bayarlah utang puasa. Kenapa? Karena utang puasa gak bisa diganti dengan sedekah, gak bisa diganti dengan tahlil, gak bisa diganti dengan baca Quran, gak bisa diganti dengan sholat, gak bisa diganti dengan apa. Bahkan dengan tabungan puasa pun gak bisa juga. Ada orang rajin banget Senin Kemis puasa sunnah, ada kali 5 tahun gak pernah berhenti puasa Senin Kemis. Tapi kalau dia punya utang puasa Ramadan, gak bisa bilang begini, ya Allah kan pahala saya Senin Kemis banyak, dirembes aja bisa gak? Gak bisa. Harus diniatin puasa untuk mengqadha, karena harus niat malam harinya. Kalau puasa sunnah kan bisa nggak sengaja Bu, pagi-pagi perut gerbekan, pengen makan kagak bisa dimakan. Ya udahlah kalau gitu saya puasa aja bisa. Tapi kalau puasa wajib nih, kayak Ramadan, kayak qadha mengganti, nah itu nggak bisa. Harus
diniatkan dari malam harinya, nawaitu shauma ghadin, gitu kira-kira. Dah, pada nanya dah, nasib bapak kurang baik. Coba bapak jadi warga negara Malaysia atau jadi warga negara Saudi, warga negara Mesir, negara-negara Islam yang lain, Pak. Di sana semua orang itu puasa ya tergantung dari pemerintahnya. Saudi nih, Bu. Saudi kalau mereka bilang besok puasa, ya semua puasa. Nggak ada yang puasa duluan, puasa belakangan, nggak ada. Di Mesir gitu juga. Saudi itu kan bukan nentuin puasa doang, Bu. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Kan yang nentuin juga pemerintahnya. Emang pernah dengar gitu ada orang wukuf 2 kali gitu? Ada wukuf 2, wukuf belakangan, nggak ada. Jadi ya di seluruh dunia Islam yang namanya orang puasa itu yang ngikutin pemerintahnya yang ada. Lepas dari masalah dia nggak demen sama orangnya, bukan nggak demen sama dia gitu. Tapi ya nggak boleh buat. Namanya waktu puasa, waktu lebaran, ya ikutin keputusan yang resmi dari negaranya, gitu. Nah masalahnya di Indonesia tuh itu dia, Bu. Ya, negaranya kemana, umat Islamnya kemana, ya kan? Itu namanya mens sana in corpore sano. Negara bilang ke sana, dia maunya ke sono. Nah, itu susah, Bu. Kalau pakai lebaran 2 kali kita ribet, ya kan? Kenapa? Kita mau lebaran ke rumah saudara, telepon dulu, ayo. Udah lebaran belum situ? Belum, kagak jadi kita, ya kan? Nah itu repot. Tapi memang ya ada hikmahnya juga sih. Teman saya, Bu, dia ustadz juga. 2 Ramadan yang lalu dia udah terjadwal khutbah Idul Fitri sesuai pemerintah nih hari Sabtu. Udah ada spanduk udah dipasang. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Ustadz, kita panitia bikin hari Jumat, bisa nggak kira-kira Pak Ustadz khutbah? Ya, saya mau udah khutbah hari Sabtu. Nggak apa-apa Ustadz, Sabtu khutbah, tapi di sini khutbah juga. Gitu. Setelah dia pikir-pikir, ya udah dah, dia khutbah 2. Hari Jumat dia khutbah, hari Sabtu dia khutbah. Emang dasar kejar setoran, Pak, ya kan? Nah waktu itu ada, itu kan Jumat ya. Nah hari Kemisnya itu ada sholat gerhana. Dia khutbah juga, jadi Kemis khutbah, Jumat khutbah, 2 kali itu khutbah Idul Fitri versi kedua, sama sholat Jumat dia khutbah juga. Besoknya hari Sabtu subuh pagi khutbah Idul Fitri kan 4 kali. Saya bilang tanggung, hari Minggu itu khutbah juga. Apa? No gereja, no khutbah. Jadi amplopnya banyak, Bu, ya kan? Karena apa? Karena ada perbedaan-perbedaan. Jadi intinya sih gini, kan di negara kita sudah ada Badan Hisab dan Ruqyah. Mereka melakukan sidang. Itu, Bu, bukan cuma perwakilan negara, ormas-ormas Islam itu kumpul juga di situ. Dan kalau mereka ngumumin besok puasa, ya kita ikut aja. Gitu. Kita nggak usah ngikutin yang katanya dia begini, katanya dia begitu. Itu, Bu, cuma ada di kita di Indonesia. Kalau di negara-negara lain kompak mereka biasa. Baik, ada lagi silakan. Utang puasanya zaman-zaman masih muda dulu nggak ingat berapa utangnya, terus gimana caranya Ustaz sekarang udah lupa kayaknya lagi ini. Jadi caranya gimana bayar utang puasa yang dulu nggak ingat berapa gitu. Nggak mau bayarnya. Nggak ingat hitungan puasa yang belum dilakukan berapa gitu Ustaz. Nih, Bu, mohon maaf ya, saya tanya Ibu sekarang usia berapa, Bu? Mohon maaf. 50. 58. Ya saya kecilin 40 lah, Bu, ya. Misalnya aja 40 nih. Ibu balik itu usia berapa? 12, 13. Pertama kali dapat menstruasi. Nah, ini, Bu, maksud saya ini cara ngitungnya. Kalau Ibu sekarang usia 40, baliknya usia 12, 40 kurang 12 itu berapa? 28. Saya tanya, Bu, Ibu 28 tahun ketemu Ramadan tiap tahun, dan setiap Ramadan itu 30 hari. Total 30 hari kali 28 tahun, ya kan? Banyak, Bu, ya. Saya tanya, emang Ibu nggak puasa terus?
Puasa lah ya. Banyakan mana puasanya Mbak? Banyakan puasanya. Kira-kira Ibu berani di angka berapa? Dari 100% Ibu nggak puasanya berapa? 5%? 3%? 2%? Berani berapa Bu? Taruh 10% dari 28 tahun, ya kan? 10% dari 28 tahun itu berapa hari jatuh? Kan gampang, ya kan? Jadi 10% gini Bu, kalau sebulan 30 hari, 10%-nya kan berarti 3 hari. Oke? Jadi rata-rata setiap bulan Ramadan kagak puasanya 3 hari. Kali 28 berapa? Kali 30 dah. 30 kali 3 berapa Bu? 90. Nah, ya Allah, siap 90. Hitungin. Senin contreng Bu. Kamis contreng, dapat 2 aja dari 90, ya kan? Terus aja hitungin gitu, tapi dicatat Bu, jangan lupa. Soalnya kalau lupa repot, udah berapa hari ya? Nah gitu Bu. Sama satu lagi, Ibu kalau punya catatan, naruhnya hati-hati Bu. Kalau dilihat sama anak, sama cucu, sama mantu, banyak banget Bu, malu-maluin Bu, gitu ya kan? Simpen tuh di freezer kayak apa di mana gitu ya catatannya, gitu. Ini pribadi nih Bu, antara saya dengan Allah. Tadi saya cuma kasih contoh aja. Mungkin Ibu nggak sampai segitu, bisa jadi. Jadi gini Bu, kalau Ibu bilang udah nggak bisa ngitungnya, bisa banget. Kenapa? 20 tahun, ya kan? Berarti 20 Ramadan kali 30, itu 100%-nya 30 hari. Paling juga yang nggak puasanya separuhnya, atau mungkin seperempatnya, atau berapa, nah itu aja. Pakai patokan itu, dah dikunci angkanya, misalnya tadi berapa? 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah bayar tiap Senin Kemis atau ayam lebih silakan gitu. Jangan lupa kalau udah puasa tanda tangan. Tanda tangan bukan kayak anak-anak yang pada sholat raweh, Pak, tanda tangan bukan gitu. Tanda tangan sendiri aja buat catatan pribadi. Artinya kita sudah niat untuk membayar gitu. Oke ya? Oke, ada lagi? Terakhir. Nifas itu fidyah atau harus qadha? Oh, maksudnya nggak puasanya karena nifas? Iya, melahirkan. Jadi kita utang puasa tidak ada satupun yang pakai fidyah. Semua utang puasa itu pakai puasa. Kalaupun Allah menyebutkan di dalam Al-Quran fidyatun ta'amu miskin, itu khusus hanya orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu, orang yang sudah Allah cabut kenikmatannya, seumur-umur dia tidak mampu puasa, seumur-umur. Zur, ada tua 90 tahun, nah itu bayarnya fidyah, ya kan? Nah kalau ibu-ibu ya kodok tetap gitu, kecuali ibu-ibu nifas tapi udah nenek-nenek 90 tahun nifas gitu. Nah itulah ya, gitu ya. Ya emang bukan masalah nifasnya, karena emang udah uzur gitu. Jadi tetap bayar sih Bu ya. Tadi saya bilang ibu-ibu kalau nifas kan bisa sebulan itu, ya kan? Tahun depan mau bayar, ya hamil lagi, ya kan? Tahun depan mau bayar, nifas lagi, hamil nifas. Wah, kapan sampai 10 tahun kagak bayar itu Bu. Nah itu bukannya bayar fidyah, qadha. Nanti di dalam mazhab Syafi'i sekalian qadha sekalian fidyah karena bertahun-tahun kagak bayar. Itu kena penalti lah, penaltinya dengan fidyah aja. Baik. Dengan cerita masalah puasa ya. Tadi Kiai ngomong katanya kalau misalnya kita bersetubuh, ya kan? Itu apa hitungannya 1 hari hitungannya dosa kita, maksudnya yang harus kita bayar. Dan sedangkan di situ ada keterangannya apa ya? 40 hari. 40 hari kita harus 60 ya. Apa kita waktu pas kejadian misalnya kejadian
kita bicara sama suami istri, emang tadi kayak ngomong katanya 2 hari ya. Pak, jangan gitu. Nah dalam 1 hari itu, 1 hari itu puasa. Nah, itu hitungannya gimana? Kita 60 hari atau 1 harinya kita itu kan harus 40 hari. 40 hari ya. Oh, gini Bu, gini Pak. Yang pertama kan puasanya dia batal dulu nih. Berarti dia harus bayar hari di mana dia batal. Itu tetap dia bayar. Tambah kafarah. Kafarah itu denda. Denda itu puasa di luar Ramadan 60 hari berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan harus berturut-turut. Iya, 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh libur. Kalau libur dari mula. Kalau libur dari mula. Iya. Tekor dah pokoknya judulnya. Tekor. Iya. Jadi harus 2 bulan berturut-turut. Tapi kabar gembira buat ibu-ibu yang kayak gitu lakinya doang. Puasa lu 2 bulan situ lo ya kan. Jadi kalau ibu pengen menghukum suami, nah begitu caranya. Terus dari satu nih. Ya kalau memang bisa ditahan, sholatnya sih kagak batal. Tapi kan makruh nih, gitu ya. Nah kita lihat-lihat, kalau sekiranya batal bisa keluar nih, bisa mundur, ketut aja, gitu. Kenapa? Ya karena daripada makruh terjadi masalah kesehatan, tapi kentutnya jangan diganggu. Keluar aja, kentut dulu, buruk, nah baru wudhu lagi. Yang kagak enak, nahan kentut tapi paling depan. Di belakang imam. Gua kentut kagak nih ya, kentut kagak, kentut buruk. Nah lo keluarnya gimana? Gitu kan? Nah saya pernah tuh kayak gitu, bukan cuma kentut Pak, tanya buang air. Iya, kemarin belum lama sholat subuh di masjid Bintaro tuh situ. Saya sahur, tahu salah makan sambal bagaimana. Pas sholat subuh nih, perut kerbekan, aduh. Keluarin kagak. Kalau jadi keluarin mau di situ, di story tuh panjang itu ceritanya kan. Udah, tahanin aja. Untuk imamnya nauin, kagak panjang-panjang bacanya. Kalau panjang baca saya teriakan subhanallah, cepetan lo. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bangun aja. Padahal saya mau ceramah itu. Saya bilang, tak, kebelet saya. Iya Pak Ustaz. Udah saya ke belakang. Ya kan mau jamaah. Ngapain Ustaznya pulang? Kebelet katanya kebelet. Jadi story aja tuh. Pernah juga di Masjidin Nabawi di Mekah, di Madinah. Jadi ceritanya gini. Saya pengen banget sekali-sekali gitu ya, sholat dapat saf yang pertama di belakangnya imam. Kan kalau kita sholat Masjid Nabawi kan, di belakang jauh imam nggak pernah lihat. Pengen sekali bisa sholat di belakang imam. Caranya gimana? Datang dari jam 2 malam, udah ngecekin tempat tuh dari jam 2 malam, gitu kan? Nah bener. Nah tapi sampai menjelang azan subuh perut kerbekan. Ya. Masa saya keluar, ruginya udah ngantri dari semalam dari jam 2 kan? Saya tahanin gitu. Lama-lama imamnya datang, dia sholat sunnah dulu, dia apa dulu gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah sih nggak jebol. Cuman kan kita kalau sholat di Masjid Nabawi kan sendal kita pegang, kita taruh di depan gitu ya. Kita kempit, saya kempit tuh sendal. Imam salam gue loncat nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya loncat udah gitu. Nggak pakai salam yang kedua karena dalam mazhab Syafi'i kan rukunnya salam pertama doang. Kalau dia mazhab Hambali salamnya dua-duanya. Saya salam pertama langsung loncat. Orang pada bingung, ngapain orang? Belak gitu kan. Ya habis daripada mendingan gitu kan. Cuman makruh Pak, kayak gitu makruh gitu. Cuman saya bilang, kapan lagi gua ke Madinah lagi bisa sholat di belakangnya kan gitu masalahnya. Ya kalau Bapak di masjid kayak gini mah santai, apalagi di rumah. Ya gitu ya, makanya kalau sebelum sholat sebaiknya mau kentut duduk aja dulu gitu kan, biar siap gitu. Syukur-syukur udah lagi sholat nggak ada lagi tuh kebelet apa segala gitu. Ya, ada lagi?
Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa jadi tambahan ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.